Perkenalkan, saya Muhammad Nugraha. Kali ini saya akan membahas tentang AI dan Machine Learning seri latihan pertemuan 10 mata kuliah kecerdasan buatan Working with Data Program Studi Informasi Universitas Mercubuana. Filosofi utama di sini adalah gear-back-in dan gear-back-on. Poin utamanya adalah model machine learning hanya bagus data yang diberikan ke dalamnya. Jika data dimasukkan buruk atau kotor, maka hasil prediksi model juga pasti akan buruk. Working with data serangkaian proses menyiapkan, memahami, membersihkan, dan mengolah data agar siap dikonsumsi oleh algoritma. Selanjutnya adalah klasifikasi data. Poin utamanya adalah data terstruktur. Format tabelnya yaitu CSV, Excel, database SQL, mode diproses algoritma tradisional seperti random forest atau SVM, data terstruktur itu adalah gambar teks, audio, video, dan citra satelit diproses menggunakan deep learning, dan data resmi terstruktur yaitu adalah format JSON, XML, menghimpun data untuk AI. Poin utamanya itu adalah metode pengambilan crawling atau scraping web, API, download manual atau query langsung ke database, sumber publikator BMKG, BPS, Kaggle, Google Earth, dan Sentinel, sumber enterprise atau eksperimen, data transaksi, ERP, log system, sensor IoT, serta formulir surveillance. Data processing flow yaitu poin utamanya data cleaning, menghapus duplikat data dan menyamakan standar kategori, handling missing value, menghapus baris kolom kosong atau mengisi dengan nilai min, median atau mode, outlier detection, mendeteksi data anomali menggunakan metode Z-core atau interference, transformasi atau normalisasi, scaling data ke rentang 0 sampai 1, dan mengubah data kategori ke bentuk numerik atau encoding. Test split dan validasi model. Poin utamanya itu adalah pembagian dataset standar industri 70% sampai 80% data untuk training, 10% sampai 20% data untuk testing, dan 10% data untuk validasi. Tujuannya untuk menghindar masalah overfitting agar model dapat mengenali data baru dengan akurat. Berbasis spesial dan khusus data. Poin utamanya adalah data raster, yaitu presentasi grid seperti citra satelit dan BEM. Data vektor yaitu adalah representasi titik, garis, dan poligon seperti batas administrasi kota atau jalan. Dan studi kasusnya adalah prediksi risiko banjir Jakarta menggunakan korelasi data relevansi lahan atau DEM, tutupan lahan atau land cover, jarak sungai, dan curah hujan. Langkah praktis pertama yaitu adalah setup workspace. Poin utamanya adalah instalasi library. Jalankan perintah berikut di terminal atau CMB. pip install Interstix, CV Python, Panda, Supplement, Public. Struktur proyeknya itu adalah proyek utama, buat folder untuk pertemuan 10, masukkan file gambar pengujian di folder tersebut, contoh gambar _gem, gambar JPG, buat file script Python baru dengan nama pertemuan 10 Python. Langkah praktis yang kedua adalah alur kode dan eksekusi, yaitu adalah poin utamanya alur logika kode ini di dalam script pertemuan 10.py
yaitu satu, membaca file gambar menggunakan OpenCV, dua, membuat model YOLO versi 8 PlateRunner, tiga, menjalankan proses deteksi objek pada gambar, empat, menampilkan visualisasi kotak deteksi menggunakan Matplotlib. Perintah menjalankannya adalah buka terminal, ketik Python pertemuan 10.py. Berikut adalah program yang saya buat. Untuk program ini nanti akan keluar outputnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikut adalah hasil dari output dari sebelumnya, yaitu codingan yang saya buat, di mana output ini berisi kotak-kotak atau deteksi objek di bagian gambar yang sudah saya siapkan. Memahami keterbatasan deteksi objek itu adalah poin utamanya. Model bawaan atau default YOLO versi 8 hanya mengenali 80 kelas objek umum seperti manusia, mobil, manusia, sepeda, motor, bus, truk, dan lain-lain. Jika gambar yang dimasukkan adalah area alam seperti pesawat, sungai, atap rumah, gedung, lahan kosong, model tidak akan mendeteksi objek apapun. Jadi solusi lainnya diperlukan proses fine-tuning atau pelatihan ulang menggunakan dataset khusus spesial. Sekian presentasi dan proyek yang saya buat. Terima kasih.